Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, atas seluruh anugerah, atas seluruh nikmat baik berupa materi ataupun yang selain itu, nikmat sehat, nikmat ketenangan hati, nikmat-nikmat yang lain, bahkan nikmat iman yang paling mahal yang hari ini masih Allah berikan dan titipkan dalam hati kita. Nikmat ini yang harus kita selalu jaga dan selalu kita khawatirkan akan kehilangannya, sebab kalau nikmat ini hilang, kita tidak akan bisa mencari penggantinya kecuali hanya dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, teladan kita. Salawat dan salam atas beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan para umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang membaca perjalanan hidup beliau dan mencoba melanjutkan perjuangan apa yang beliau perjuangkan selama hidup beliau. Baik, sahabat asli dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Allamah Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, tentang pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa yang di pertemuan sebelumnya kita telah banyak membahas tentang dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali kemarin kita sudah bahas, diantaranya hilangnya ghirah, matinya ghirah atau kecemburuan tentang agama Allah dan lain sebagainya. Insyaallah teman-teman kita masuk di pembahasan selanjutnya dari kitab ini, yaitu pasal baru. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Faslun min uqubatiha, pasal baru, dan di antara akibat atau hukuman-hukuman dampak dosa adalah zahabul haya atau zihabul haya, hilangnya rasa malu. Alladzi huwa maddatul hayati lil qalb, di mana rasa malu itu adalah komponen utama dalam hati seorang manusia. Wa huwa aslu kulli khair, dan rasa malu itu adalah asal dari semua kebaikan, setiap kebaikan. Wa dhihabuhu dhihabul khairi ajma'u, maka hilangnya rasa malu dari hati seorang hamba itu menandakan juga pergi atau hilangnya kebaikan dari dirinya. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh, kemaluan atau rasa malu yang Allah titipkan dalam hati kita, kata Nabi, adalah khairun kulluh. Di situ terdapat kebaikan seluruhnya. Ya, terdapat kebaikan untuk kita, untuk orang lain, untuk orang-orang yang sekitar kita dan lain sebagainya. Artinya orang-orang di sekitar kita pun dapat merasakan dampak positif atau pengaruh positif yang berasal dari rasa malu yang kita miliki. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sungguhnya dari apa yang banyak diperbicarakan juga dari kalamun nubuwatil ula, dari perkataan nabi-nabi atau umat terdahulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak merasa malu, maka perbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya apa? Dari sini Nabi SAW sebenarnya sedang mengajari kita tentang rasa malu itu menghalangi seseorang dari berbuat semaunya dia.
Tapi bagi Nabi, kalau makanya dalam kalimat di sini atau dalam hadis ini, kalau kamu tidak punya rasa malu atau kalau kamu tidak malu, maka lakukan sesuka hatimu. Artinya, kalau kita punya malu, kita akan tidak berbuat tidak sembarangan. Kita lihat, mikir gitu, kita melihat, oh ternyata ini nggak pantas. Apa yang menurut kita pantas atau apa yang menurut kita baik pun menurut orang lain belum tentu baik. Atau menurut kita ini wajar pun menurut orang lain pun wajar. Sehingga orang jika memiliki rasa malu, dia akan pintar menimbang mana maslahat, mana yang tidak. Saya melakukan ini atau tidak. Saya berbuat ini atau tidak. Karena ada rasa malu yang menghalangi ia berbuat seenaknya gitu. Maka katanya fasna ma syi'ta. Lakukan terserah dirimu, ya. Wa fihi tafsiran. Maka tadi saya jelaskan. Dalam hadis tadi ada dua penafsiran. Pertama, ahaduhuma annahu 'ala at-tahdidi wal wa'id. Yang pertama maksudnya adalah ngancam gitu. Ya, ancaman isinya. Maknanya man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya'a minal qabahi. Maknanya adalah barang siapa orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dia akan berbuat apapun seenaknya, pasti termasuk ya, sudah pasti termasuk dalam berbuat keburukan, kejelekan. Idil hamil ala tarkihal haya, karena untuk mencegah ya seseorang untuk tidak berbuat keburukan itu kan rasa malunya. Rasa malu pada dirinya. Fa idza lam yakun hunaka haya'un yaz'uhu minal qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha wa hadha tafsiru Abi Ubaid. Jadi kalau orang tidak memiliki rasa malu, dia akan melakukan apapun dari keburukan-keburukan, ya dia akan terjatuh pada hal demikian. Itu tafsir yang pertama atau makna dari hadis pertama. Yang kedua, watsani annal fi'la idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yastahi minhu min Allah. Imam Ahmad, ini kan tafsir Imam Ahmad dalam riwayat Ibn Hani, bahwa pekerjaan itu atau perbuatan itu idza lam tastahi minhu min Allah faf'alhu. Kalau kamu tidak merasa malu mengerjakan ini di hadapan Allah, maka perbuatlah. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yastahi minhu min Allah. Sehingga yang dirasa kita perlu meninggalkan sesuatu yang sesuatu amalan yang kita anggap ini kayaknya saya malu kalau ini saya perbuat, saya malu di hadapan Allah kalau ini saya perbuat gitu. Jadi tafsir yang kedua ini lebih lentur, artinya kalau kita menganggap perbuatan ini saya nggak malu di hadapan Allah, maka silakan perbuat. Tapi perbuatan yang membuat kita malu di hadapan Allah, itu jangan diperbuat, gitu ya, teman-teman. Kalau yang pertama kan tadi kan ancaman, silakan, gitu. Ya, silakan kalau kamu emang nggak ada rasa, silakan. Baik. Fa'alal awal yakunu tahdidan, maka yang pertama adalah ancaman, tantangan. Ya. Dalam Quran, dalam surat Fussilat ayat 40, i'malu ma syi'tum. Perbuat sesuka hatimu. Seperti kita misalkan sedang marah sama anak kita atau mungkin sama teman kita, udah terserah dah, mau ngapain aja gitu mungkin ya. Terserah, mau ngapain terserah. Itu sebenarnya bentuk dari ancaman kita. Kalau kamu sampai berbuat itu juga, saya akan lakukan sesuatu. Sebenarnya seperti itu. Fa in qila, baik. Wa ala tsani yakunu idznan wa ibahatan. Yang kedua, yang tafsir Imam Ahmad itu maksudnya adalah ya pembolehan dan pengizinan, jadi boleh. Wa in qila fa hal min sabilin ila hamlihi 'alal ma'nain? Bisa enggak kita bawa hadis tersebut dengan dua makna sekaligus? Qultu la, kata Ibnu Qayyim tidak mungkin. Tidak bisa. Wala 'ala qaulin man yahmil mushtarak 'ala jami'i ma'anihi lima bainal ibahati wa tahdid. Karena enggak mungkin yang pendapat pertama itu ngancem, pendapat kedua kan tadi membolehkan. Jadi enggak bisa dua pendapat ini dijadikan satu, kemudian dimaknai, kemudian dilakukan demikian. Wal maksudnya adalah anna dzunub tudhiful haya. Dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba itu melemahkan rasa malu seseorang dalam dirinya. Minal abdi hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah. Bahkan bisa jadi itu akan hilang dari hatinya, rasa malunya itu secara
keseluruhan. Hatta innahu rubbama la yata'atharu bi'ilmin nasi bisu'i halihi wala bittila'ihim alaihi. Sampai-sampai orang yang ngerasa malunya hilang itu tidak berpengaruh. Orang mau tahu dia berbuat buruk atau orang tahu atau nggak tahu dia berbuat buruk, dia terserah. Nggak ada pengaruh sama sekali. Wala bittila'ihim, pun orang melihat dia melakukan keburukan, naudzubillah gitu, dia nggak ada rasa malunya, itu sampai segitunya. Jadi dosa itu mampu mencabut, menghilangkan rasa malu dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, bahkan bil kulliyah, secara keseluruhan. Bal katsirun minhum yukhbir an halihi wa qabihi ma yaf'aluhu. Bahkan, ya Allah, naudzubillah, sebagian dari mereka itu bangga, bahkan terang-terangan memberikan kabar, menginfokan kalau dia berbuat yang tidak baik. Kemana rasa malu itu? Kemana rasa malu itu yang pada dasarnya kata Nabi itu tadi, al-haya'u khairun kulluhu. Rasa malu dalam hati seorang hamba itu adalah kebaikan seluruhnya. Baik, artinya rasa malu itu baik. Kita lihat fenomena hari ini, mungkin orang-orang dengan bangga dia menceritakan keburukan saudaranya, ayah ibunya di hadapan halayak ramai, dengan konteks katanya itu adalah sebuah komedi. Kemana rasa malunya? Bukankah itu aib keluarganya? Bukankah itu aib yang harus ditutupi? Bahkan orang-orang terdekat dan orang tercinta, dia nggak tanggung-tanggung, dibuka semua jadi bahan tertawaan orang lain. Ini mungkin menjadi renungan juga untuk kita teman-teman, untuk supaya tadi memiliki rasa malu dan mempertahankan rasa malu dalam diri kita, dalam hati kita, dengan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal hamilu lahu ala dzalika insilahum. Kenapa orang kok bisa melakukan hal-hal yang dia bahkan ngasih tahu orang lain tanpa rasa malu? Itu karena rasa malu yang ada dalam hatinya itu pergi seluruhnya, menghilang seluruhnya. Wa idza wasala al-'abdu ila hadhihi al-hal lam yabqa fi salahihi matma'u kama qila. Kalau seorang hamba itu sampai derajat yang seperti itu, artinya dia enggak lagi memperhatikan mau malu, mau enggak, mau baik, mau buruk, yang penting orang tahu apa enggak, terserah. Itu sama seperti orang yang dalam bait syair ini, wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qala fadaitu man la yuflihu. Sampai, dan apabila iblis melihat tal'ata wajhihi, raut muka orang yang berbuat tadi, ya, bahkan iblis yang malu gitu. Bahkan iblis yang malu, ya, bahkan iblis yang malu. Wal haya'u, kata Ibnu Qayyim, wal haya'u mushtaqqun minal hayah. Rasa malu itu, kalimat haya itu diambil dari kalimat hayatun. Wal ghaith, kalimat ghaith yang bermakna hujan, yusamma hayyan. Ya, hujan itu dalam bahasa Arab ada maknanya matar, ada ghaith, ada hayyan. Kenapa dinamakan hayyan? Karena li'anna bihi hayatal ard wan nabati wad. Karena dengan hujan itu kehidupan, memberikan pengaruh kehidupan bagi bumi, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ternak. Wa kadzalika bil haya. Pun dengan rasa malu, hayatud dunya wal akhirah. Maka dengan rasa malu tadi ada kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba tadi. Faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya syaqiyyun fil akhirah. Orang yang enggak punya rasa malu, kata Ibnu Qayyim tadi, mayyitun fid dunya, dia mati sebelum waktunya. Jadi kayak mayat berjalan di atas dunia, wa syaqiyyun fil akhirah. Dia menjadi orang yang melarat sengsara di akhirat. Naudzubillah. Wa baina dzunubi wa baina qillatil haya' wa adamul ghirah talazum min at-tarafain. Antara dosa dan sedikitnya rasa malu pun tidak adanya ghirah, kecemburuan terhadap agama ini, itu ada talazum, ada kecocokan antara keduanya. Wa kullun minhuma yastad'il akhar. Satu di antara keduanya itu masing-masing semacam ya punya pengaruh satu dengan yang lainnya. Wa yatlubuhu hathithan.
Wa min istahya minallahi inda ma'siyati istihya Allah min uqubati yauma yalqah. Barang siapa ya, wa min istihya'i minallah, dan di antara bentuk rasa malu kepada Allah saat melakukan kemaksiatan kepada Allah, itu pun berkaitan dengan rasa malunya ya Allah kepada dia saat nanti di hari kiamat. Artinya kita menahan diri tidak bermaksiat karena malu di hadapan Allah, Allah pun malu untuk menghukumnya. Orang nggak ada kerja, orang nggak ada salah hamba ini, gitu ya. Ya. Wa man lam yastahi min ma'siyati, sebagaimana Allah, jika seorang hamba tidak malu bermaksiat di hadapan Allah, Allah pun gak ada rasa malunya saat ingin menghukum seorang hamba tersebut. Baik. Artinya teman-teman, rasa malu ini penting sekali, harus kita jaga, harus kita miliki hati kita supaya ada rasa malu. Wallahi teman-teman, hari ini dengan semua yang kita lihat fenomena di hari ini, mungkin yang terbaru yang sedang ramai, perlu saya ucapkan supaya tidak lagi menjadi hal-hal yang remang-remang. Yang sedang ramai untuk anak-anak muda kita di acara yang Citayam Fashion Week itu. Perlu saya sebutkan bahwa hilang rasa malu di situ. Hilang rasa malu, laki-laki berdandan, perempuan berlenggak-lenggok di hadapan banyak pasang mata. Atau perempuan muslimah, dia muslimah dengan pakaian yang minimnya, dia berlenggak-lenggok, dengan make up yang tebalnya dia berlenggak-lenggok, berjalan di trotoar menghadap atau melihat hal-hal yang, atau dilihat semua pasang mata. Mana rasa malunya? Yang padahal kata Nabi, wal haya khairun kulluhu, dan bukankah wanita itu dilihat dan dinilai karena rasa malunya? Seorang wanita itu dilihat dan dinilai karena dia menjadi mahal karena rasa malunya. Bukan ini sangat membuat hati kita sedih, teman-teman. Ya, digerus kita dengan orang-orang yang punya agenda-agenda buruk untuk generasi ini, kemudian dijadikan itu sebagai tontonan biasa, dianggap itu biasa-biasa saja. Padahal dari sisi yang kita baca ini, itu semuanya rasa malunya kemana? Kemana rasa malu itu? Dan lain sebagainya. Maka nas'alullah salamah wal afiyah. Baik, faslun, pasal yang selanjutnya, wa min uqubatidz dzunub, dan di antara akibat dari dosa adalah annaha tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluhu. Dosa itu melemahkan dalam hati kita rasa mengagungkan Allah azza wa jalla. Ya. Allah itu agung, bahkan di hati orang-orang yang beriman. Allah itu maha besar. Nah, dosa itu mampu mengecilkan keagungan Allah itu. Ya. Melemahkan dahulu, pertama terlebih melemahkan dahulu, kemudian mengecilkan apa yang menjadi besar seharusnya dalam hati seorang hamba. Ya, wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abd, dan melemahkan waqar. Ya, waqar itu ya tadi seperti semakna dengan keagungan Allah, kemahabesaran Allah di hati seorang hamba. Dosa itu mampu mempengaruhi dan menggerogoti tadi hal-hal yang, atau Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang hamba yang beriman itu azim, besar, agung. Dengan sebab dosa dia terkikis menjadi diremehkan Allah itu. Wala bud sya'a am aba, pasti akan terjadi, like or dislike, suka dan gak suka, pasti kalau dosa itu akan menggerogoti rasa besar, kemahabesaran Allah di hati seorang hamba pelan-pelan. Ya. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra 'ala ma'asihi. Jika rasa mahabesaran Allah itu, kemahabesaran Allah itu, dan keagungan Allah itu berada di hati seorang hamba, dia tidak akan pernah berani untuk bermaksiat kepada Allah. Warubbama ightaral mughtar, ada orang yang tertipu, dia ngomong kayak gini, innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja'i wa tama'i fi 'afwihi la dha'fa 'azamatihi fi qalbi. Adapun yang menyebabkanku melakukan maksiat itu karena
prasangka baikku kepada Allah dan rasa tamakku bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, sebagian orang tertipu dengan Allah, Allah punya Al-Ghafur, Allah punya sifat Ghaffar, Ghafur, Tawwab dan lain sebagainya. Nah, orang yang tertipu tadi dengan dirinya, dia mengatakan, atau bahasa singkatnya seperti ini, ya saya kan berbuat maksiat karena bukan karena keagungan Allah ini nggak ada dalam diri saya, cuma saya yakin, cuma saya itu berprasangka baik bahwa Allah itu rahmatnya luas, ampunannya luas. Bukan karena saya nggak merhatikan Allah itu azim, Allah itu agung dalam diri saya, tapi Allah itu memang rahmatnya luas sekali. Bahkan dalam, apalagi di samping motif hadis lain tentang dosa, ini menjadi kalimat-kalimat sebenarnya ya kalau bahasa kitanya adalah kalimat yang ngeles ya, ngeles. Baik, Ibnu Qayyim menyebutnya itu sebagai wahada min mughalatatin nafs. Ini yang dikatakan mughalatah. Dia ini kebolak-balik maknanya. Mughalatah itu bisa diartikan nggak stabil dirinya itu. Jiwanya itu nggak stabil. Orang yang harusnya mandang ini, dia nggak mandang itu dan sebagainya. Fa inna 'azamatallahi wa jalalahu fi qalbil 'abd wa ta'zima hurmatihi tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Karena keagungan Allah dan kemahaesaan, kemahabesaran Allah di hati seorang hamba, wa ta'zima hurmatihi, dan ya menganggap besar hormat hal-hal yang dijadikan larangan oleh Allah itu, tahulu bainahu wa bainadz dzunub. Itu pasti akan ada penghalang antara ini dengan dosa, pasti ada yang menghalangi. Ya. Wa fal mutajarri'una 'ala ma'asihi ma qadaruhu haqqa qadrihi wa kaifa yuqaddiruhu haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu wa yukabbiru wa yarju. Karena sesungguhnya orang-orang yang berani berbuat maksiat kepada Allah itu, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebaik-baiknya pengagungan. Ma qadaruhu haqqa qadrihi. Dia tidak menempatkan Allah dengan sebaik-baiknya penempatan, atau tidak mengagungkan Allah dan lain sebagainya. Ya, artinya teman-teman, tidak bisa dicampur-campur bahwa karena saya begini, karena saya yakin Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Adil, Allah rahmatnya luas, rahmannya, rahimnya dan lain sebagainya. Baik. Wa kafa bil 'asi uqubatan an yudamhal fi qalbi ta'zim Allah jalla. Cukuplah bagi seorang yang berbuat maksiat itu sebagai hukuman, dihilangkannya ta'zim dalam jiwanya, dalam hatinya. Ya Allah, nas'alullah as-salamah wal afiyah wa ta'zim hurmati. Jadi cukuplah sebagai hukuman bagi seorang yang berbuat dosa, bahwa dihilangkan, dicabut, dilenyapkan rasa ta'zim, rasa membesarkan kemahabesaran Allah di dalam hatinya, dan kebesaran hormat, batasan-batasan dari Allah dalam hati seorang hamba. Jadi kayak ya udah, zina dilihat halal, ciuman dianggap biasa, pelukan ya wajar, kemudian apa lagi ya, apa dan lain sebagainya, semua keburukan itu ya. Wa yahunu alaihi haqqahu, dan jadi hak-hak Allah dipandang remeh sama dia. Di antara hak Allah adalah hak Allah berhak untuk disembah dan tidak boleh dilanggar peraturan-peraturannya, kan itu hak Allah. Ya. Hak kita kepada Allah, hak Allah atas kita, hak kita atas Allah itu ya, Allah akan memberikan semua rezeki yang Allah tentukan memang bagi kita, untuk kita. Wa min ba'di uqubati hadza, dan di antara bagian dari hukuman adalah an yarfa'allahu azza wa jalla mahabbatahu min qulubil khalq. Ya Allah. Jadi orang kenapa dianggap remeh, teman-teman? Orang kenapa dianggap remeh sama orang lain, dipandang nggak ada harga dirinya, itu jangan-jangan karena kita nggak menghargai Allah sebab dosa kita. Jadi dicabut itu rasa kewibawaan orang itu, dicabut dari dirinya karena dia banyak melanggar apa yang Allah larang. Itu. Jadi jangan-jangan karena sebab dosa itu. Ya. Wa yahunu alaihim, bahkan orang-orang terkesan meremehkan dia. Ya, nyinyir kah,
melihat dia, dia bukan siapa, dia nothing, ini bukan siapa-siapa. Wa yastakhafuna bihi, bahkan meremehkan. Istakhaffa yastakhifu itu artinya meremehkan. Ya dia siapa? Itu jangan-jangan bukan karena orang itu yang meremehkan kita, tapi karena dosa kita di hadapan Allah dan kita tidak ada lagi dalam hati kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, sehingga Allah cabut itu dari hati-hati manusia saat melihat kita. Ya. Kama hana alaihi amruhu wastakhafa bihi fa'ala qadri mahabbatil abdi lillah yuhibbuhun nas. Maka ukurannya gini, gimana kita mau dicintai manusia, cintai Allah. Sebesar kadar kecintaan kita kepada Allah, sebesar itu pula Allah memberikan cinta manusia kepada kita. Paham ya teman-teman ya? Kenapa kok ada beberapa Masya Allah tokoh atau da'i kok kelihatannya banyak dicinta? Mungkin sebab kedekatan dia kepada Allah, cintanya dia kepada Allah, sehingga dengan mudah Allah menggerakkan cinta mereka kepadanya atau kepada ustadz atau tokoh fulan tadi. Ya. Baik. Wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yatma'u an la yantahikun nasu hurmat. Gimana orang itu, seorang hamba tadi ya, yantahiku, mencederai batasan-batasan dari Allah, kemudian wa yatma'u an la yantahikan nas hurmatuhu, kemudian dia nggak pengen orang mencederai kemuliaannya. Gimana? Masuk akal gimana gitu? Saat kita mencederai kemuliaan Allah, mencacat kemuliaan Allah dengan kita melakukan kemaksiatan itu, gimana kita mau juga udah gitu kita marah banget gitu kalau orang lain nggak menghormati kita, gimana gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, waqad asyara subhanahu ila hadha fi kitabihi inda dzikri uqubati dzunub wa annahu arkasa arbabahu bima kasabu wa ghata ala qulubihim wa taba 'alaiha bi dzunubihim wa annahu nasiyahum kama nasuhu wa ahanahum kama ahanu dinahu wa dhayya'ahum kama dhayya'uhu amrahu. Wa lihadza qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqati lahu. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Fa innahum lamma hana 'alaihim as-sujud lahu wastakhafu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahum falam yakun lahum min mukrim ba'da an hana. Intinya teman-teman, ini dalam paragraf ini, dua paragraf ini adalah tentang jika kita tidak memuliakan Allah, jangan harap kita mau dimuliakan manusia. Jika kita tidak membesarkan Allah, mengagungkan Allah dalam hati kita, jangan harap orang-orang itu akan mudah mengagungkan kita, memuliakan kita, dan lain sebagainya. Baik, itu makna dari apa yang kita bahas. Mungkin insya Allah sampai sini dulu, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari perbuatan dosa-dosa dan maksiat, sehingga kita tidak merasakan hal-hal yang seperti kita bahas di beberapa pertemuan dan hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.